Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Lebih semangat lagi. Terus dari Bandung, Masya Allah. Makasih banyak buat jamaah dari Bandung yang sudah mampir ke studio Islami Tuna dan juga jamaah Islami Tuna di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, ya Allah. Nyesal banget kelewatan ini. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lagi, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang indahnya lantunan Al-Quran dari seorang anak. Ini dia tayangannya. Senang gak Bu punya cucu, punya anak yang pintar ngaji? Senang ya? Ini Masya Allah ya sebagai pengingat juga nih buat kita para orang tua ya anaknya harus diajarin ngaji. Dari mana? Dari kecil, jangan udah gede susah ntar bebel otaknya udah gede. Lidahnya juga udah kaku. Iya Masya Allah. Tapi gini Ustaz Syam, apakah bentuk penyesalan bagi orang-orang yang jarang sekali banyak baca Al-Quran? Atau mungkin jarang baca Al-Quran, apa penyesalannya nanti? Mohon izin penjelasannya. Baik. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan 29:30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Allah. Dalam surah Al-Furqan ini Allah menggambarkan tentang keadaan hari kiamat. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang dahulu di dunia ini jauh daripada ajaran agama itu mereka akan sangat menyesal sambil menggigit tangannya nanti di akhirat. Lalu mereka berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya enggak ikut sama Nabi Muhammad? Kira-kira Bu, Nabi Muhammad nanti di akhirat ke surga atau ke neraka? Ke surga pastinya. Nabi Muhammad SAW tidak akan dibuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad SAW yang membukakannya. Subhanallah. Maka orang-orang yang zalim di dunia ini mereka akan berkata, kenapa saya tidak ikut padahal saya Islam juga? Kenapa saya tidak ikut sama Nabi Muhammad ya? Subhanallah. Ternyata salah satu penyesalannya ketika Nabi Muhammad SAW diminta naik ke atas mimbar. Karena di hari kiamat kelak akan ada mimbar-mimbar yang disediakan kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS. Dan salah satu mimbar yang paling mencolok adalah mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Disitulah saatnya Nabi Muhammad SAW bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, wa qala ar-rasul, ya Rabb. Rasul pun berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Mereka menjauh daripada Al-Quran. Sehingga kalau ditanyakan penyesalan apa yang paling dirasakan di hari kiamat kelak, nanti Rasul akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kaumnya, umatnya menjauh daripada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang menjadi petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau mereka menjauh daripada Al-Quran, sangat menjauh daripada hidayah Allah, menjauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau mendidik anak-anak, subhanallah, tadi dibacakan ayatnya daripada Ustaz Zalul, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tentang syafaat. Salah satu yang menjadi syafaat yang memang sudah dijamin akan ada syafaatnya itu Al-Quran. Di kuburan kelak ada sebuah riwayat mengatakan ketika Munkar wa Nakir mau menyiksa dan bertanya kepada mayit, maka ada satu yang akan paling sangat membelanya dan tidak mau minggir darinya. Siapa yang mau membela tersebut? Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga dikatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, interaksilah dengan Al-Quran. Kenapa? Dia menjadi syafaat li ashabi, untuk orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Rata-rata penyesalan di hari kiamat kelak, jangan bayangkan hari kiamat nanti di padang mahsyar ya, masuk alam barzakh itu sudah termasuk di antara bagian hari kiamat ini. Sehingga di alam barzakh bisa dapat syafaat dari Al-Quran, di padang mahsyar
dapat pembelaan Masya dari Al-Quran. Di Sirat dapat perjalanan petunjuk dari Al-Quran. Dan naik ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala sesuai tingkatan Al-Qurannya. Masya Allah. Surah Al-Mulk ya Bu ya, dibaca ya Bu ya. Betul, biar jadi penerang kubur. Nah kalau orang zaman dulu bilangnya surah Tabarok. Iya bener sama aja. Sahabat Nabi juga bilangnya surat Tabarok. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Ustaz Syam. Nah sekarang nih kita mau kasih kesempatan lagi sama guru kita Ustaz Maulana. Untuk bertanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Oke, yang mana mau Kalau nanya, sudah Ustaz? sebelah kiri, saya mau nanya di sebelah kanan. Boleh. Ada bapak yang di atas ya. Jebakan kayaknya. Oke, perkenalkan dirinya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nama ustazanya. saya Nani Rukmiati dari MT Nurunisa, Sadang Serang, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Nani. Bu Nani, Ibu Nani maaf banget. Suka puasa Senin Kamis. Jarang sih Ustadz, soalnya ada aja godaannya. Oh, pantas Ibu Nani kurus. Apa gitu? Bu Nani, kalau umur sudah 40-50 harusnya sudah puasa Senin Kamis. Iya, Masya Allah. Umurnya berapa sih? Di atas 50? 61. 61. Awet? Iya. Kayak 60. Makasih banyak Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada kita semua. Rajinlah berpuasa Senin Kamis agar tidak menyesal di hari kemudian. Karena semua amalan akan diperiksa di hari Senin dan Kamis. Mohon maaf tanpa menggurui, hari Senin itu orang dikubur lihat atas apa yang kita lakukan. Setiap hari Senin orang dikubur itu lihat ada kayak tayangan. Kalau Islam itu kan tiap pagi jam 5 subuh. Kalau di kuburan setiap hari Senin itu orang dikubur melihat atas apa yang dilakukan keluarganya. Kemudian hari Kamis amal ibadah diangkat. Amalan harian itu diangkat di waktu subuh. Amalan mingguan direkapnya di waktu Kamis. Sesudah asar diangkat. Kata Nabi, saya suka kalau amal ibadahku diangkat pada hari Kamis. Pada saat itu saya sedang berpuasa. Tuh. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui juga. Ada banyak kemuliaan bagi orang yang puasa Senin Kamis. Sebaiknya kalau sudah 40 puasa Ayyamul Bid lah. Tahu nggak Ayyamul Bid? 13, 14, 15. Kalau sudah 50 usahakan puasa Senin Kamis lah. Kalau sudah 60 puasa Daud. Puasa Daud lah. Jamaah, bisa minta tolong. Kemuliaan orang berpuasa Senin Kamis nih, rugi banget. Jangan sampai tinggalkan. Karena ternyata ini luar biasa loh pahalanya. Ketika orang puasa Senin Kamis menjadi perisai, pelindung. Orang yang suka puasa Senin Kamis itu seakan-akan dia betul-betul tidak akan lagi melakukan dosa. Karena orang yang berpuasa Senin Kamis merasa dirinya lagi sedang berpuasa. Kemudian orang yang puasa Senin Kamis itu terjaga dari godaan setan dan dosa. Tidak akan mungkin berbuat dosa. Karena orang yang sedang berpuasa lemes. Karena dia mengendalikan nafsunya. Dan orang yang berpuasa Senin Kamis itu menjadi disiplin hidupnya. Hidupnya disiplin. Orang yang puasa Senin Kamis hidupnya jadi disiplin. Apalagi orang yang berpuasa Senin Kamis amal ibadahnya bertambah pahalanya. Bertambah pahalanya. Kemarin saya ketemu seorang prof di bandara. Dia ngomong gini. Ustaz ternyata Senin Kamis itu bisa jadi umur kita ditambah ya Ustaz. Oh ya juga ya. Karena kita sudah punya jatah. Jatah rezeki dan rezeki Senin Kamis itu tidak dipakai. Bisa jadi itu tambahan lagi. Untuk 51 hari untuk Senin. 53 hari untuk Kamis. Jamaah. Satu lagi nih. Mau tahu. Orang puasa Senin Kamis, maka orang puasa Senin Kamis itu, Masya Allah, tabarakallah, bertambah syukur. Masya Allah. Bertambah syukur. Satu lagi nih, Ya, orang puasa Senin Kamis pasti sehat. Sehat badannya. Sehat karena perutnya dipuasakan, Masya Allah. diistirahatkan.
Karena makanan yang daging masuk itu 6 jam diproses. Nah, Kalau yang makanan karbo itu 4 jam diproses. betul. Dan tubuh kita punya namanya autofagi. Di mana nanti kalau saatnya kita berpuasa, insya Allah penyakit-penyakit yang dimakan sama tubuh kita sendiri. Iya. Buat jadi energi. Mudah-mudahan yang umurnya 61 tahun itu. Yang tadi. Iya Bu Nani. Mudah-mudahan Bu Nani. Iya. Mudah-mudahan sudah bisa puasa juga ya. Amin. Usahakan puasa Senin Kamis ya Bu. Ya, makasih banyak Supaya Ustaz badannya Maulana. tidak terlalu kurus-kurus amat. Iya, tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Sekarang waktu kita kasih kesempatan sama jamaah yang di studio, mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi dari sebelah sini deh, yang di atas. Ibu boleh izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sutiknowati dari MT Nurun Nisa Sadang Serang Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Sutiknowati. Mau bertanya sama siapa Ibu? Sama Ustazah Nurun. Ustazah Lulung, boleh. Boleh Bunda. Bunda. Ya Bunda, iya. Bagaimana Bunda orang yang susah sekali untuk sembahyang. Udah diperingati, udah diajak, udah berbagai macam cara. Tapi susah sekali bagaimana Bunda. Itu pertanyaan saya. Dia nggak mau sholat gitu ya? Iya. Astagfirullah. Gitu gak ada rasa bersalahnya lagi ninggalin sholatnya. Tuh gimana tuh, Iya. apa jangan-jangan dia udah termasuk golongan orang-orang yang udah gak diterima lagi ibadahnya. Ih na'udzubillah. Serem juga ya. Gimana tuh, itu aja Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Terima kasih Lulung. Kak Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Bunda. Terima kasih atas pertanyaannya pemirsa jamaah alhamdulillah. Buat pemirsa yang ada di rumah, Masya Allah. Jadi kalau kita ngomongin masalah sholat, memang nih sholat ini susah-susah gampang. Kenapa? Mungkin kita nggak merasa bersalah karena kita tidak termotivasi. Padahal, sayang banget kalau sampai kelewatan tentang sholat wajib ini. Pertama, sholat itu menerangi kubur kita. Dan yang kedua, sholat ini kan adalah yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai ada tuh yang namanya nasibnya apa tuh Bun? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya kami sembayang. Udah tahu orang tahu sia. sudah Ustadz gitu ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, pertama kalau orang itu nggak merasa bersalah, dia akan rugi dunia dan akhirat. Dan bisa jadi nggak diterima amalnya. Kenapa? Kan sholat pertama tadi ya sebagai amal yang awal kali dihisap oleh Allah. Yang kedua, penerang di kubur nanti. Yang ketiga, sholat ini adalah sebagai apa? Imaduddin, sebagai tiangnya agama. Bayangin kalau kita bangun rumah nggak ada tiangnya. Tegak nggak tuh rumah? Nggak mungkin. Dan yang ketiga, selain sebagai tiang agak, sholat ini adalah sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagai yang namanya penghalang ya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau udah nggak punya rasa salah, udah mati rasa. Nih pemirsa nih, kadang-kadang kita, mungkin saya ya bunda-bunda dan pemirsa di rumah nih ya. Kadang-kadang kita ingin solusinya singkat. Solusinya pengennya cepat, tapi sujudnya singkat. Berarti ini orang kurang sehat. Ya ingin solusinya cepat, tapi sujudnya singkat, gue rasa ini orang kurang sehat. Jadi kalau kepengen kita ditolong sama Allah, ya rugi kalau kita misalnya nggak mau yang namanya sholat wajib, jangankan sunnah, wajib aja nggak mau, merugi sekali, nyesel banget. Kenapa? Di dalam salah satu hadis Nabi telah bersabda, ini bikas roti sujud. Tolonglah aku agar aku nanti bisa memberikan kalian syafaat, tolong banyakin sujud. Sujud apa? Sholat wajib. Sholat apa lagi? Sholat sunnah. Ini sholat wajib aja berani ditinggalin, bagaimana yang sunnah. Padahal kalaupun kita tidak menyembah Allah, Allah juga gak merasa rugi. Karena apa dalam hadis Nabi? Seandainya seluruh makhluk di bumi, di langit, bahkan manusia dan jin, semua menyembah aku, maka tidak akan menambah kemuliaanku.
Dan sekiranya seluruh makhluk di langit, di bumi, semuanya bahkan bangsa jin. Mereka bermaksiat kepadaku, nggak mau beribadah kepadaku, tidak akan mengurangi kemuliaanku. Jadi kalau kalian menyembahku, aku nggak akan menambah kemuliaanku kata Allah. Dan kalau kalian misalnya bermaksiat, nggak akan mengurangi kemuliaanku. Maka ketika pun semuanya pada minta kepadaku dan aku kasih semuanya. Nih semua nih makhluk langit, makhluk bumi, bahkan bangsa jin aku kasih. Tidak akan mengurangi kekayaanku. Hinyo itu hanya sekedar ujung jarum yang ada di atas lautan. Ini rugi banget nyesel kalau kita sampai nggak sholat wajib. Nah, banget ya. gimana sholat itu kan tiangnya agama. That's right. Kalau dia nggak sholat, semua amalannya runtuh semua, Runtuh. gugur semua. Nauzubillah min zalik. Ya makasih banyak Ustazah Lulung. Sama. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Nah, tuh jamaah yang membedakan kita dengan agama lainnya. Udah kita sholat, yang agama lain Sholat. enggak. Iya, yang belum sholat, yang nggak sholat, ayo sholat. Nah, satu lagi yuk kita mau kasih kesempatan yang mana yang mau bertanya angkat tangannya. Oh yang ini dulu yang cepat nih, boleh silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayah Asia dari Majelis Taklim Nurunisa Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Yaya. Mau bertanya sama siapa Ibu? Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Saya mau tanya kepada Ustadz Sam. Iya makin maju Ibu. Boleh Bu. Siapa takut Ibu. Iya mau nanya Ustadz Syam boleh. Mau kalau nanya apa berani. Ibu? Ini Bu, di tengah-tengah. Iya mau nanya apa Ibu? Ibu agak berat jalannya karena tasnya belum dilepas. Iya, oh ya Allah. Itu banyak duitnya. masih dipakai. Bu, ngadep depan Bu. Ngadep depan Bu, iya. Pak Ustadz mau tanya. Iya. Apakah benar seorang laki-laki yang suka meninggalkan sholat Jumatnya berturut-turut 3 kali akan menyesal kemudian? Apa alasannya meninggalkannya Bu? Ya mungkin alasannya sibuk. atau Kerja gitu ya, ada kerjaan gitu ya Bu ya. Jangan, nggak tahu ya. Iya, itu aja Kesiangan, Ibu. kesian banget. Ya, terima kasih. Iya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tapi guru Ustaz Maulana Ustaz Lulung serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat tentang Jumatan ini turun ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat. Sedangkan ada orang-orang yang malah kepikiran. Jadi duduk dengerin khutbah Nabi, mereka kepikiran apa? Kepikiran ada pedagang. Pedagang waktu itu mereka cuma datang sekali setahun Bu. Karena mereka dari negeri Syam gitu. Kalau dilewatkan ini nanti tahun depan baru datang lagi di pedagang ini. Akhirnya gimana ya Jumatan apa pergi ke pasar ya Jumatan. Subhanallah. Pada saat itu saja Allah sudah menegur orang-orang Islam pada saat itu. Engkau harus tetap sholat Jumat. Tinggalkan daripada perniagaan perdagangan itu. Nanti setelah sholat Jumat baru boleh lanjutkan perdagangan. Apalagi zaman sekarang tentulah sangat ditegur sama Allah. Kenapa? Pasarnya nggak lari kok. Habis Jumatan masih ada itu pasar, masih ada daripada diskon-diskonnya masih ada. Maka tentu saja mesti sangat memperhatikan sholat Jumat ini. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka yang pertama Allah akan mengunci hatinya. Dikunci hati itu susah masuk kebaikan, subhanallah. Kalau sudah terkunci hati, ada orang sakit lututnya masih bisa sholat? Masih. Sakit fisiknya masih bisa sholat? Masih bisa. Ada orang hatinya yang sakit, subhanallah. Mau sesehat apapun badannya, kalau hatinya yang terkunci, hatinya yang sakit, kadangkala sudah tidak mau sholat. Subhanallah, maka jangan sampai hati ini terkunci. Yang kedua, di hadis yang lain, dicatat sebagai orang yang munafik.
Orang munafik dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu berada di paling dangkalnya neraka, paling panasnya, subhanallah. Walan tajida lahum nasira. Tidak ada pertolongan bagi mereka, orang-orang munafik, subhanallah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan salat Jumat mutawaliyatin, berturut-turut, maka dikhawatirkan itu al-Islam dia di belakangnya. Artinya dikhawatirkan sudah keluar dari Islam, perlu bersyahadat ulang. Artinya perlu bersaksi kembali bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi jangan sampai nunggunya 3 kali. Nanti dibilang berdua kali. Jangan sampai 3 kali saya sholat Jumat lagi. Nanti begitu lagi subhanallah. Karena dipikir berturut-turut. Jangankan sholat Jumat. Sholat 5 waktu meremehkan satu sholat saja itu kafir. Meremehkan satu sholat itu keluar daripada agama. Kenapa keluar daripada agama? Karena dia tidak mewajibkan apa yang diwajibkan Allah. Jadi kalau meremehkan jangan 3 kali, 1 kali saja. Subhanallah, maka dia sudah termasuk bisa keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meremehkan ya. Kalau meremehkan. Meremehkan, bahayanya meremehkan nih. Dia ikut sholat Jumat, tapi dia meremehkan. Sebenarnya sih nggak usah sholat Jumat. Wah itu bisa keluar dari Islam, padahal dia ikut. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya dari sebelah sini. Cepat, yang cepat aja kita nih. Coba Ibu berdiri, mohon izin silakan. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deketin lagi mic-nya, Bu. Ibu Nurjana. Ibu Nurjana. Dari Majelis Nurulisa. Nurul Insa. Nurulisa. Oke. Dari Sadang-Serang, Bandung. Oke, tepuk tangan Bu. Ibu tarik nafas dulu coba. Lega. Tarik nafas dulu Bu. Baru ngomong ya. Ibu deg-degan kayaknya ngomong grogi amat. Grogi. Mau nanya sama siapa? Ustazah Lulu. Ustazah Lulung. Ustazah Lulung di rumahnya, Ustazah Lulung yang ini. Saya pakai eng ya. Silakan Ibu mau nanya apa? Apakah benar laki-laki yang jarang sekali berjalan ke masjid kelak akan menyesal akan dosa-dosanya yang tidak terhapus? Iya, itu aja Ibu. Ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ustadz Tomano, Ustadz Sam, Kak Fadli dan pemirsa yang di rumah maupun yang ada di studio dan semua dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, cantik, berkah. Alhamdulillah. Tadi kalau misalnya ada seorang laki-laki tadi sudah dinyatakan oleh guru kita, jangankan sholat wajib. Ini tadi sholat Jumat aja bisa aja ya hukumnya dia bisa keluar daripada Islam. Nah ini dia sebagai seorang laki-laki mungkin sehat, gagah, tapi malas untuk pergi ke masjid. Malas untuk berjalan untuk sholat ke masjid. Nah di dalam salah satu hadis Nabi pemirsa, barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Sholat wajib, sebagainya gitu ya. Jadi di rumah bersuci, terus pergi ke masjid. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dia melangkah nih, salah satu langkah kakinya menghapuskan dosa-dosanya. Dan langkah kaki yang lainnya akan mengangkat dan meninggikan derajatnya. Jadi rugi banget, nyesel banget kalau sampai nih sebagai seorang laki-laki yang sehat, gagah, 4T, tampan, takwa, tajir, tulen, terus gak mau pergi ke masjid. Pertama, rugi dunia dan akhirat. Yang kedua, dia tidak dihapus dosa-dosanya. Yang ketiga, tidak Allah angkat derajatnya. Padahal kita ini di dunia minta derajat sama Allah sampai kita berdoa kepada Allah. Pagi sore kita berdoa, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Minta kepada Allah kemuliaan, kan gitu. Nah ini timbang ke masjid kagak mau. Benar-benar rugi dunia akhirat. Yang kedua, malu sama Abdullah Umi Maktum. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak kalau aku nggak ke masjid? Karena aku dalam keadaan maaf buta." Maka Nabi bilang apa? Matamu buta tapi telingamu masih mendengar azan. Masih yang namanya bisa melangkah kakimu. Tetap ke masjid. Masa sehat-sehat malas ke masjid sih? Katanya tampan. Katanya takwa. Tajir. Mana? Mana yang namanya macoknya untuk ke masjid?
Nah jadi mudah-mudahan sebagai seorang laki-laki terutama suami-suami, anak-anak laki-laki dimanapun berada. Yuk kita sama-sama semangat. Biar apa? Biar gak nyesel. Aduh nyesel banget ya sampai kelewatan pahala dan diangkat derajatnya. Dan yang kedua mudah-mudahan dengan kita benar-benar memperhatikan ke masjid, ke rumahnya Allah. Mudah-mudahan yang mungkin ya saya kan baru ke masjid di negeri kita ini. Siapa tahu nanti bisa dia pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid latihan Nabawi, dulu di sini. Masjidil Aqsa, Iya, Masjidil Masya Aqsa, Allah. Masjid Nabawi kan enak ya. Bener. Makasih Gitu. banyak Ustazah Lulung. Nah nih Ustazah Lulung buat yang di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih lanjut lagi tema kita tentang ya Allah nyesel banget kelewatan ini. Kelewatan. Jangan pindah channel ya. Ya, Tetap jangan di Islam kemana itu ya. indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Ya Allah nyesel banget kelewatan ini. Nah sekarang kita mau tanya lagi sama Ustazah Lulung nih ya, Masya Allah. Apalagi nih hal-hal yang sering kita lewatkan, padahal pahala-pahala dan manfaatnya begitu besar Ustazah Lulung. Allah. Ini mau izin nih, gimana penjelasannya? Insya Allah. Terima kasih Kak Fadli. Jadi gini pemirsa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, banyak banget hal-hal yang mungkin kita remehkan, tapi manfaatnya besar. Pertama, doa harian. Kita suka meremehkan tuh. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kayaknya remeh. Tapi itu dapat menjaga kita dari hubusi wal khobais. Baik setan laki maupun setan perempuan. Yang kedua, nih perempuan nih pemirsa, kan pada senang skincarean tuh ya. Ya benar. Muka satu skincare-nya mahal, apalagi muka dua. Allah, Serem kan? lebih mahal Serem sekali. dong, Lebih berarti. mahal ya. Jadi gimana cara skincare kita yang alami dari Allah? Perbanyak wudhu. Mau belajar kita wudhu, mau tidur kita berwudhu. Bahkan kita jaga wudhu setiap hari, insya Allah dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan jangan lupa doa ngaca. Kayaknya remeh nih Kak Fadli, pemirsa. Tapi doa ngaca ini dapat membuat kita dua hal. Satu, cantik lahir dan cantik batin. Allahumma kama hasanta holki fahasin huluki. Ya Allah perbaikilah ya kan ahlakku sebagaimana kau baikkan wajahku. Jadi karena wajah aku ini baik, cantik, manja ya kan. Maka jadikanlah juga batinku baik. Nah yang ketiga selain doa harian, doa ngaca ya kan. Kita bakti sama orang tua. Jangan pelit sama orang tua. Jadikanlah orang tua kita raja. Maka rezeki kita rezeki raja. Amin. Nah ini nih kadang-kadang remeh. Masa ibu aku minta duit terus. Ya gak apa-apa kalau kita punya kasih aja. Gak akan bisa. Emang dulu situ nyusu gak bayar Oh, iya, katanya, iya, ya kan? iya. Mau Makanya. makan gak bayar. Iya. Dia pikir remeh gitu, dipikir Iya. remeh. Padahal itu sangat besar manfaatnya untuk di akhirat nanti. Dan buat bunda-bunda soleha, ngurus rumah tangga nih. Tahu nggak nge-DJ? Nyuci, nyetrika, DJ itu bagus juga. Kenapa? Nabi sangat cinta dengan tangan seseorang yang kasar karena bekerja. Jadi buat ibu-ibu yang lagi nyetrika, lagi nyapu, ngepel, cakep. Masya Allah. Makasih banyak Ustazah Lulung. Kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, ya Allah nyesel banget kelewatan ini. Mau tahu nggak nyeselnya? Ingat lidah, hati, dan tubuh ini. Usahakan lidah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan sampai diam aja tanpa ada zikirnya. Kemudian jadikanlah hati kita hati yang senantiasa bersyukur. Bersyukur melihat semua keadaan. Makanya bersyukur itu bagaimana kita menempatkan hati kita melihat sesuatu yang kecil adalah sesuatu yang besar. Kalau itu kebaikan. Dan kalaupun ada dosa melihat yang kecil itu adalah merupakan sesuatu yang besar. Karena itu bukan dosanya. Tapi kepada siapa kita berdosa. Nah yang ketiga usahakan tubuh kita banyak-banyak bersabar. Sabar hilangkan keluhan. Jangan sampai kita maaf mengeluh. Ternyata banyak orang lebih dibawa daripada kita. Masya Bagaimana Allah. saudara-saudara kita di Palestina di musim dingin ini mereka Masya Allah tabarakallah rumahnya hancur, mereka di mana tinggalnya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Yuk semuanya kita angkat tangan kita sama-sama yang di rumah juga. Kita berdoa bersama dipimpin guru kita Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت. Ya Allah, berikanlah kepada kami anugerah hidayahmu ya Allah, untuk senantiasa menjaga salat kami ya Allah, untuk senantiasa menjaga baca Quran kami ya Allah. Begitu pula dengan anak cucu keturunan kami, pasangan kami ya Allah. Bimbing kami dan mereka untuk senantiasa mendirikan salat padamu ya Allah. Bimbinglah kami semua untuk tidak menyesal di akhirat kelak nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.